Jejak sejarah komunitas motor di Indonesia sudah terbentuk sejak berabad-abad lalu. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat klub-klub penumpang kereta kuda seperti Batavialian Judge Club di Batavia dan Society Krokordia di Bandung. Klub ini didirikan sebagai tempat bagi para pecinta kereta kuda untuk berinteraksi sosial dan bersantai. Seiring dengan kemerdekaan, popularitas sepeda motor melonjak pesat. Hal ini mendorong berdirinya asosiasi sepeda motor seperti Institut Sepeda Motor Indonesia yang didirikan pada tahun 1951. Tujuan dari institut ini adalah untuk menyediakan wadah bagi para penggemar sepeda motor dan mempromosikan berkendara yang aman. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa asosiasi sepeda motor mulai menyimpang dari tujuan awal mereka dan terlibat dalam aktivitas kriminal. Alasan utamanya termasuk kurangnya lapangan kerja. Pada tahun 1960-an, muncul geng motor XTC di Jakarta yang terkenal dengan balap liar dan tindakan kekerasan. Geng motor ini menjadi awal mula munculnya geng motor lain di berbagai wilayah Indonesia. Di era 1980-an dan 1990-an, keberadaan geng motor semakin kuat dengan tindakan anarkis dan kekerasan yang mengkhawatirkan masyarakat. Geng-geng seperti Brigade Motor, Thunderbolt, dan Gajah Mada menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk. Pemerintah turut campur tangan dengan berbagai langkah, termasuk razia, program pembinaan, dan penegakan hukum untuk berantas geng motor. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Di abad ke-21, meskipun jumlah dan intensitas aksi mereka semakin menurun, kehadiran geng motor masih menjadi masalah bagi masyarakat. Awalnya geng motor terbentuk karena beberapa orang atau kelompok memiliki minat hobi yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, aktivitas geng motor telah semakin mengganggu kehidupan masyarakat. Ada berbagai penyebab di balik perilaku geng motor tersebut. Salah satunya adalah untuk mencari perhatian. Tindakan ini dilakukan sebagai cara untuk mengekspresikan identitas mereka dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Perhatian yang diperoleh membuat mereka merasa bangga dan kuat karena mereka merasa ditakuti oleh orang lain. Geng motor identik dengan gaya hidup anak muda, perkotaan yang juga identik dengan kriminalitas, termasuk geng motor satu darah. Inilah geng motor Belanda yang didirikan cucu-cucu para mantan tentara KNIL yang sepak terjangnya menakutkan di seantero benua Eropa. Sejak berdirinya pada tahun 1990-an, perkelahian sering terjadi antar geng motor Eropa dan geng motor satu darah. Bahkan, perkelahian geng motor ini sering menjadi berita utama di Prancis hingga Swedia. Geng motor satu darah dibubarkan lewat putusan pengadilan di Den Haag, Belanda pada September 2018. Namun, kelompok-kelompok geng motor satu darah masih bermunculan di banyak negara di Eropa. Geng motor ini memang aktif di dunia, terutama di kawasan Eropa. Sebuah artikel di media Swedia menjelaskan tentang pembunuhan pemimpin geng, bahwa geng motor satu darah memiliki cabang di Belanda, Belgia, Spanyol, Denmark, Jerman, dan Norwegia. Geng motor ini juga beroperasi di Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, di Swedia mereka membuka departemen pertamanya di Malmö. Dan menurut polisi, mereka mungkin telah membuka departemen di Swedia Barat. Kepala geng motor satu darah di Swedia telah menjadi saksi dalam sidang pengadilan di Malmö tentang kasus percobaan pembunuhan terhadap anggota geng motor saingan mereka. Dilansir koran Belanda, Dutch News, 18 Juni 2018, pengadilan di Den Haag telah menutup satu darah dengan segera sebagai akibat dari hubungan kriminal dan budaya kekerasan. Pengadilan distrik di Den Haag memutuskan bahwa aktivitas klub tersebut melanggar ketertiban umum dengan cara yang mengganggu atau dapat mengganggu masyarakat. Sekitar 100 anggota geng tersebut hadir di kompleks berkeamanan tinggi di Bandara Internasional Schiphol untuk mendengarkan putusan. Inilah untuk kedua kalinya pengadilan di Belanda melarang keanggotaan klub sepeda motor.
menyusul putusan terhadap klub Bandidos pada tahun 2007. Kejaksaan di Belanda meminta pengadilan untuk melarang Satu Darah pada September 2018 dengan alasan bahwa mereka menanam citra kekerasan yang digunakan untuk pemerasan dan intimidasi. Beberapa anggota klub dihukum karena melakukan kekerasan dan memiliki senjata ilegal. Jaksa menyatakan klub tersebut secara sistematis terlibat dalam kegiatan kriminal dan telah menciptakan subkultur pelanggaran hukum bagi para anggotanya. Di Jerman sendiri, geng motor Satu Darah dilarang pada 2015 ketika pengadilan menyatakan bahwa keberadaan geng motor tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat. Geng motor Satu Darah berbeda dari kebanyakan geng motor lainnya karena mereka ini menerima semua ras ke dalam klub geng motor. Hal ini karena geng motor dibentuk oleh sekelompok keturunan Maluku bersama teman-temannya yang asli Belanda. Susunan anggota klub ini di Belanda adalah orang asli Belanda, Ambon, dan Suriname. Suriname adalah negara di benua Amerika yang dihuni mayoritas keturunan Jawa. Kalau kita lihat lagi sejarahnya, anggota geng motor Satu Darah sering terlibat perdagangan narkoboy, pembunuhan, pemerasan, dan perdagangan ilegal. Satu Darah dianggap sangat kasar dan kejam, terutama di mata saingan mereka, yaitu geng motor Hells Angels di Belanda. Tapi itu semua bukan pengakuan dari anggota Satu Darah, melainkan dari anggota Hells Angels, geng motor Belanda yang merajalela di Eropa yang ternyata segan terhadap geng motor Satu Darah. Dilansir jurnal ResearchGate edisi April 2018, kesuksesan global Satu Darah sebagai geng motor yang disegani lahir akibat kepiluan sebagai warga negara yang terpinggirkan alias dianggap warga negara kelas 2 di Belanda. Banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dieksploitasi dan diintegrasi dengan buruk ke dalam masyarakat. Kisah geng motor Satu Darah, sebuah klub motor terlarang yang berakar dari diaspora Indonesia, menunjukkan kenyataan yang pahit yang harus dihadapi banyak orang Indonesia di perantauan. Kalau kita lihat sejarah kemunculan geng motor Satu Darah, awalnya terjadi pada tahun 1599. Kala itu kapal Belanda tiba di Maluku, menjadi awal kekuasaan kolonial Belanda di tanah air. Kapal Belanda itu tertarik dengan melimpahnya komoditas berharga tinggi, seperti lada dan pala. Kepulauan rempah-rempah ini pertama kali dieksploitasi oleh perusahaan Persatuan Hindia Belanda atau VOC. Kemudian setelah bangkrut pada 1789, VOC diambil alih oleh kolonial Belanda. Sementara itu, pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada 1942 selama masa Perang Dunia II membuka jalan bagi gerakan kemerdekaan. Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 1945. Kemudian pemerintah Belanda mencoba untuk menjajah kembali Nusantara selama beberapa tahun. Tapi upaya ini ditanggapi dengan perlawanan keras oleh tentara Republik Indonesia. Setelah 4 tahun bertempur, Belanda mengadakan kompromi dengan gerakan kemerdekaan Indonesia pada 1949. Belanda mengusulkan pembentukan Indonesia Serikat berdasarkan struktur pemerintahan federal. Saat itu, Maluku, bagian dari Timur Besar, menerima usulan ini. Sementara Jawa dan Sumatera yang padat penduduk lebih memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi pemerintah RI ini menimbulkan keprihatinan di banyak bagian Nusantara, terutama di Kepulauan Maluku Selatan. Di sana, orang-orang khawatir untuk diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Indonesia karena berbagai alasan. Orang Maluku Selatan yang mayoritas beragama Kristen menjadi berhati-hati untuk bergabung dengan negara mayoritas Muslim. Tetapi pemerintah kolonial Belanda juga telah merekrut banyak orang Maluku Selatan menjadi tentara kolonial. Kemudian mengerahkan pasukan ini untuk menenangkan pemberontakan lokal di bagian lain Nusantara. Khawatir akan posisinya di NKRI, orang-orang Maluku Selatan mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS pada 1950, sebuah entitas politik yang segera dihancurkan oleh tentara Republik Indonesia. Demobilisasi tentara Maluku selanjutnya memicu eksodus lebih dari 12.000 orang Maluku ke Belanda yang terjadi pada 1951. Orang-orang Maluku itu berbondong-bondong pindah ke Belanda. Baik pemerintah Belanda maupun para imigran itu sendiri mengharapkan untuk kembali ke Maluku.
Di Belanda sendiri, mereka ditempatkan di kamp-kamp, seringkali bekas kamp konsentrasi dari Perang Dunia II, dan tidak diberikan izin kerja. Orang-orang Maluku di sana ingin segera pulang ke Nusantara. Tapi ternyata situasi politik di Maluku tidak stabil, dan selama bertahun-tahun komunitas Maluku tetap terisolasi dan sebagian besar menganggur di Belanda, sehingga perasaan frustasi dan kekurangan kian memuncak. Selama lebih 25 tahun, mereka mendekam di bekas kamp Nazi di Dorpsganglager, kamp transit, dan tempat penampungan sementara. Dan selama itu mereka tidak bekerja. Selama itu pula mereka bergantung dari dukungan keuangan dari pemerintah Belanda. Isolasi dan pengucilan di kalangan diaspora Maluku di Belanda menjadi lebih jelas setelah beberapa anggotanya melakukan serangkaian pembajakan profil tinggi dengan tujuan menarik perhatian dunia. Yang pertama adalah aksi pembajakan kereta api. Pada Desember 1975, sebuah komplotan yang menamakan dirinya Pemuda Maluku Selatan Merdeka membajak sebuah kereta api di dekat desa Wijter, lalu menyandra lebih dari 50 orang. 2 hari kemudian, komplotan kedua dari Maluku Selatan menguasai konsulat Indonesia dan menyandra 41 orang lainnya. Kelompok itu menuntut negosiasi antara pemerintah Belanda dan Presiden Soeharto tentang pembentukan RMS yang sebenarnya telah dijanjikan Belanda kepada Maluku tahun 1951. Selama kebuntuan 12 hari berikutnya dengan polisi, 3 sandera tewas di kereta api dekat Wijter. Akhirnya, semua penyandra menyerah. 2 tahun kemudian, Mei 1977, kereta lain dibajak di dekat desa Depun. Kali ini kelompok 9 orang Maluku Selatan menyandra 50 orang. Pada hari yang sama, 4 penyandra menguasai sebuah sekolah dasar di desa terdekat, yaitu di Bovensmeild. Seperti sebelumnya, kelompok itu meminta pembentukan RMS dan hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia diputus. Hingga akhirnya 6 penyandra dan 2 sandera tewas sebelum polisi menguasai kereta api 20 hari kemudian. Meskipun kedua aksi pembajakan tersebut menarik perhatian dunia, keduanya tidak mengarah pada pembentukan RMS dan juga tidak meningkatkan kedudukan diaspora Maluku di Belanda. Sementara diaspora Maluku menjadi lebih berasimilasi sejak dekade 1970-an. Komunitas tersebut terus memiliki posisi sosioekonomi yang jauh lebih rendah daripada penduduk asli Belanda. Karena kurang terintegrasi ke dalam masyarakat Belanda dan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di ekonomi formal, para pemuda Maluku di Belanda sangat terisolir. Karena kefrustasian itulah, anak-anak muda Maluku kemudian mencoba bergabung dengan klub-klub sepeda motor ilegal yang mendominasi sebagian besar dunia kriminal di negara tersebut. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.